Lalu bagaimana maksud Nietzsche tentang will to power atau kehendak berkuasa? Apakah ia masih mengartikannya dengan konsep yang sama? Pertanyaan menarik nih. Friedrich Nietzsche adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal karena pemikirannya yang provokatif dan kontribusinya terhadap pemikiran filosofis. Nietzsche adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan filsafat yang dikenal sebagai eksistensialisme dan nihilisme. Meskipun demikian, Nietzsche memiliki pandangan yang kompleks tentang negara dan kekuasaan. Seringkali, gagasan yang ia lontarkan dianggap kontroversial dan menjadi perdebatan hingga saat ini. Perbedaan pendapat yang mencolok antara Friedrich Nietzsche dan para ahli politik tentang kekuasaan dapat mencakup beberapa aspek. Salah satunya tentang gagasan Nietzsche, yakni will to power atau kehendak berkuasa. Nietzsche melihat bahwa kehendak untuk berkuasa sebagai dorongan dasar dalam diri individu dan kehidupan secara umum. Baginya, kehendak untuk berkuasa melampaui konsep kehendak yang hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik atau dominasi atas orang lain. Ini adalah kekuatan yang lebih luas yang mencakup keinginan untuk mencapai eksistensi yang paling kuat, kreatif, dan berharga. Sementara itu, beberapa ahli politik melihat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk bekerja sama dan mencapai keadilan sosial. Ahli politik yang menganut paham liberalisme seperti John Locke atau John Stuart Mill tidak sependapat dengan pandangan Nietzsche tentang will to power. Mereka lebih fokus pada perlindungan hak individu, pemerintahan yang terbatas, dan penegakan hukum yang adil sebagai dasar kekuasaan politik. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman tentang kehendak untuk berkuasa dalam pemikiran Nietzsche seringkali kompleks dan terbuka untuk interpretasi yang beragam. Konsep ini adalah bagian integral dari filosofi Nietzsche dan berperan penting dalam analisanya tentang kehidupan, moralitas, dan eksistensi manusia. Lalu, bagaimana interpretasi kalian tentang kehendak untuk berkuasa?